Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Hari ini ketemu lagi bersama Miss Jessie di kelas virtual hari Senin. Tandanya ini adalah hari pertama dalam minggu ini kita akan membahas tema yang baru. Oke. Minggu ini kita masih membahas tentang tanaman, tapi sekarang kita akan membahas tentang tanaman hias. Nah, kira-kira apa saja ya macam-macam dari tanaman hias? Mau tahu? Oke, langsung saja. Tanaman hias terbagi jadi ada 3 ya. Apa saja? Yang pertama, tanaman hiasnya berbentuk pohon. Nah, yang kedua berbentuk bunga. Dan yang ketiga berbentuk daun. Kira-kira udah sampai sini anak-anak sudah tahu nggak ya? Oh, ternyata di rumahku ada Miss pohon hias atau bunga hias atau daun hias atau tanaman hias yang lainnya. Nah, Miss Jessie akan sebutkan macam-macamnya. Yang pertama, pohon hias. Pohon hias itu contohnya seperti pohon bonsai. Lalu ada pohon kelapa. Nah, banyak lagi yang lainnya. Miss Jessie hanya menyebutkan 2 saja. Lanjut, ada tanaman hias yang berbentuk bunga. Kalau ini anak pasti tahu karena banyak sekali. Ada bunga matahari, bunga tulip, bunga mawar, melati, semuanya indah ya. Oke, lanjut yang ketiga. Tanaman hias berbentuk daun. Contohnya adalah daun aglonema. Pernah lihat? Nah, lalu ada lagi daun lidah mertua. Ada juga daun monstera atau biasa dikenal janda bolong. Lucu ya namanya ya. Tapi anak-anak tahu nggak ini tanamannya ada di rumahnya anak-anak atau pernah lihat di rumahnya saudara atau teman-teman yang lain? Itu namanya tanaman hias. Kalau anak-anak punya, anak-anak harus rawat karena itu bisa memperindah rumah atau ruangan yang anak-anak tinggali. Sekarang Miss akan menjelaskan aktivitas anak-anak hari ini. Yang pertama, berhubungan dengan tanaman hias. Kali ini anak-anak akan membuat magic flower. Kira-kira bagaimana dan apa itu magic flower? Coba dilihat tutorialnya ya. Iya. Siapkan lembar kerjamu yang seperti ini. Kita akan membuat magic flower. Yang perlu disiapkan adalah lembar kerja, kemudian krayon, gunting, nampan berisi air. Tidak perlu terlalu banyak ya airnya. Dan sekarang langkah pertama adalah kita akan mewarnai gambar bunga-bunga ini dengan krayon. Warnanya bebas terserah anak-anak. Mewarnanya harus dengan krayon ya, supaya nanti hasilnya menjadi lebih bagus. Setelah diwarnai, kita akan memotong gambar bunganya. Potong kelopaknya sampai mendekati lingkaran ya. Untuk gambar bunga yang kelopaknya tajam atau runcing, kita menggunting kelopaknya sampai di batas lingkaran yang ada di tengah ya, seperti ini. Setelah selesai menggunting, kita akan melipat kelopaknya masuk ke dalam seperti ini. Lipat seluruh kelopaknya ya.
Kerjakan juga untuk bentuk bunga dengan kelopak lingkaran atau lengkung. Setelah semuanya dilipat, sekarang kita akan masukkan ke dalam air. 1, 2, 3, masukkan semuanya ya, dan lihat, amati apa yang terjadi. Wah, bunganya bisa mekar loh. Wah, semakin banyak bunganya, maka akan semakin indah nampan yang sudah ada airnya. Semakin banyak bunganya, maka akan semakin indah. Kalau terjadi yang seperti ini, berarti lipatannya terlalu rapat. Anak-anak bisa bantu sedikit ya. Ini. Nah, supaya kelopaknya semuanya bisa mekar. Oke? Kerjakan, dan semakin banyak bunganya akan semakin bagus. Oke, itu dia tadi. Wah, keren banget ya. Itu namanya science, dimana dari kertas bunga itu bisa mekar saat dia terkena air. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membuat pola lingkaran berbentuk bunga. Maksudnya seperti apa? Seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat bunga dari pola lingkaran. Kumpulkan loose part atau benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitarmu. Boleh menggunakan tutup tempat minum, tutup botol atau koin. Di sini ada bermacam-macam dan dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian siapkan juga lembar kerjamu dan krayon serta pensil. Sekarang kita akan memilih bentuk lingkaran yang lebih besar untuk dijadikan pusat bunganya. Miss akan pilih lingkarannya ini ya. Kita jiplak lingkarannya dengan cara menekan bagian tengah. Oke, setelah jadi, sekarang kita akan memilih bentuk lingkaran yang lebih kecil. Bisa menggunakan tempat cat atau koin. Kali ini Miss akan menggunakan koin. Kita akan buat lingkaran sekeliling lingkaran besar tadi. Anak-anak boleh membuatnya lebih dari satu ya. Nah, di sini boleh juga anak-anak mengkreasikan, menambahkan lingkaran di sini. Tapi harus yang lebih kecil ya. Setelah jadi, kita akan mewarnainya dengan menggunakan krayon. Anak-anak bebas mewarnainya dengan warna apa saja. Anak-anak bisa menyelesaikan mewarnanya sampai selesai ya, sampai semuanya penuh dan menjadi bentuk bunga. Nah, itu tadi. Anak-anak akan menjiplak lingkarannya dari benda apapun, lalu dibentuk menjadi bunga. Boleh membuat satu, boleh membuat dua, secukupnya kertas yang anak-anak gambar. Sekarang lanjut di tugas yang terakhir, yaitu anak-anak akan belajar menulis huruf R ya. Menulis huruf R gampang sekali di kotak besar. Coba diperhatikan. Sekarang kita akan belajar huruf baru. Ini adalah huruf R. Huruf R untuk kata roda. R O D A. Roda.
Ini adalah huruf R. Kita akan mulai membuat dengan garis tegaknya terlebih dahulu dari atas. Garis tegak, kemudian garis lengkung. Seperti ini ya. R hampir sama dengan huruf N, tetapi huruf R garis lengkungnya lebih pendek. Kita ulang sekali lagi ya. Untuk yang titik 1, garis tegak dan garis lengkung. Stop garis lengkungnya sampai di sini. Jika terlalu panjang nanti akan menjadi huruf yang lain, yaitu huruf N. Seperti ini ya huruf R-nya ya. Garis tegak, kemudian garis lengkung sedikit. Stop. Miss yakin semuanya pasti bisa. Selamat mengerjakan. Ya, itu dia tadi huruf R. Dan sampai di sini video dari Miss Jessie. Kita akan ketemu lagi besok dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar, dan setelah melakukan aktivitas anak-anak harus cuci tangan. Oke? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.